Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Terhandphone. Saya doakan semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Oppo A74. Untuk Oppo A74 ini merupakan tipe Oppo yang keluarannya di pertengahan bulan April 2021. Untuk varian warna, Oppo A74 ini ada dua varian, warna biru dan warna hitam. Dan Oppo A74 ini juga ada dua tipe, A74 jaringan 4G dengan harga 3,5 jutaan dan A74 jaringan 5G dengan harga 3,7 jutaan. Yang saya bahas ini A74 jaringan 4G warna biru. Kita masuk kelebihan yang pertama, desain depan. Oppo A74 sudah menggunakan layar pansol display. Ukuran layarnya 6,43 inch dengan resolusi Full HD+. Ini cukup untuk memanjakan mata, baik itu bermain game, nonton film, atau browsing media sosial. Dan layar Oppo A74 sudah AMOLED screen, jadi penggunaan di luar ruangan atau outdoor cukup lumayan jelas. Kelebihan kedua, desain belakang Oppo A74 menggunakan back cover bahan polikarbonat dengan desain glossy. Untuk warna dan juga desain A74 ini lebih mewah. Kelebihan ketiga, desain premium. Untuk fingerprint Oppo A74 ini ada di layar atau biasa disebut display fingerprint. Jadi tidak ada tonjolan di belakang dan desainnya lebih ke premium. Di sini juga kita bisa pilih icon atau animasi sidik jari yang kita inginkan. Di sini kurang lebih ada 8 animasi sidik jari yang disediain oleh Oppo ya. Kita bisa milih sesuai apa yang kita mau. Kelebihan keempat, untuk prosesor Oppo A74 menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon D662 dan baterai Oppo A74 berkapasitas 5000 mAh. Port USB-nya Type-C dengan adaptor 33 watt flash charging. Jadi untuk pengaksesan cukup lumayan cepat. Kalau ngecas di 15 menit dapat 30%, kalau ngecas di 30 menit dapatnya 60%, kalau ngecas di 72 menit itu dapatnya 100%. Kalau menurut saya ini lumayan cepat. Kelebihan kelima, Oppo A74 sudah menggunakan ColorOS 11 dan Android 11. Ini merupakan ColorOS dan Android terbaru. Otomatis ada fitur tambahan dari Oppo. Yang pertama, Game Space atau mode game. Di Game Space ini kita langsung masuk ke bagian kiri atas. Nah, di sini kita bisa atur kecerahan layar. Kemudian kita bisa buka WhatsApp tanpa keluar dari game ya. Kita itu bisa buka WhatsApp dan balas WhatsApp pun di sini langsung tanpa keluar game. Nah, ini notifikasi yang ada di Game Space. Jadi dia itu seperti teks yang berjalan dari kanan ke kiri. Contohnya ya, dan sini juga kita bisa atur kecepatannya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ada teks yang berjalan ke kiri. Ini notifikasi yang masuk baik itu WA atau Messenger ya. Ini juga kita bisa atur kecepatannya. Ini kecepatannya paling lambat di 4. Nah, contohnya ini. Ini notifikasi yang ada di Game Space. Nah, kalau misalkan kita pengen dicepetin itu bisa. Ya, bisa di 12. Kurang lebih cepatnya seperti ini. Dan opacity-nya itu bisa kita atur sesuai kita yang inginkan ya. Opacity-nya bisa di segini, hampir nggak kelihatan ya. Atau di 100% aja, ini sangat jelas banget. Nah, di sini juga kita bisa atur notifikasi di layarnya maksimal mau berapa notifikasi. Paling sedikit itu 1, maksimalnya itu ada 6. Kita lanjut ke sebelah lagi. Di sini ada tolak panggilan ya. Biasanya ini buat WhatsApp. Jadi kalau misalkannya kita lagi main game, pakai fitur tolak panggilan itu otomatis akan nolak beralih jaringan. Dan di sini ada blokir notifikasi. Biasanya kalau kita blokir notifikasi itu tidak ada notifikasi yang di atas ini, biasa kita main. Kita lanjut lagi, kita lihat lagi ada apa lagi. Ada gambar layar, ini kayak screenshot gitu, kayak ngambil. Nah, kayak ngambil kayak gitu. Terus di sini juga ada perekaman layar, jadi bisa ngerekam layar ini. Bisa balas pesan juga tanpa harus keluar ya. Jadi di sini bisa WhatsApp, Messenger, sama pesan. Kurang lebih kayak gitulah di mode Game Space ini. Selanjutnya ada flex drop. Biasanya kalau kita ingin menggunakan dua aplikasi hanya kebelah dua layar saja. Tapi di sini kita bisa ubah posisinya sesuai yang kita inginkan.
Kelebihan keenam, ada yang namanya power saver. Yang pertama, baterai guard. Pengecasan akan terhenti saat baterai 80%, lalu akan diteruskan kembali sampai ke 100% tepatnya saat kita bangun pagi. Fitur ini cocok untuk pengguna yang kebiasaan ngecas handphone di malam hari ketika mau tidur, dan cabut pengecasannya itu pas bangun pagi. Sebenarnya itu kurang bagus di baterai dan dapat berisiko baterai cepat bocor. Kemungkinan fitur ini buat antisipasi resiko baterai bocor. Yang kedua, Super Power Saving Mode. Mode hemat baterai Oppo 7 IV ketika 5% daya baterai dapat digunakan kurang lebih 1 jam nelpon dan kurang lebih 30 menit WhatsAppan. Yang ketiga, Super Nighttime Standby. Layar Oppo 7 IV akan mati selama 8 jam saat malam hari, mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, dan memakan daya baterai itu hanya 2% saja. Kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama, refresh rate Oppo A7 IV hanya di 60 Hz, beda dengan seri sebelumnya yang harganya lebih murah yaitu di Oppo A53 yang refresh rate-nya mampu di 90 Hz. Kekurangan kedua, untuk speaker Oppo A7 IV ini masih mono atau single speaker, jadi untuk audio yang dikeluarkannya tidak terlalu wah atau standar saja. Kekurangan ketiga, desain glossy. Desain glossy seperti ini agak sedikit licin. Untuk kalian yang mempunyai HP desain glossy, saya sarankan sering-sering dibersihkan kurang lebih 2 hari sekali. Karena desain glossy rentan terkena jamur atau bintik-bintik putih akibat kelamaan pakai silikon. Kekurangan keempat, kamera selfie Oppo A7 IV dibekali 16 megapiksel dan kamera belakangnya dibekali hanya triple kamera, yaitu 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Kenapa tidak quad kamera atau 4 kamera? Karena rata-rata harga 3 juta ke atas sudah menggunakan 4 kamera. Untuk desain kamera Oppo A7 IV ini juga agak menonjol, biasanya rentan terkena goresan. Jadi untuk kalian saya sarankan pakai silikon agar lebih aman atau antisipasi goresan pada kaca kamera. Dan itulah review menurut versi saya pribadi tentang kelebihan dan kekurangan Oppo A7 IV. Untuk suka atau tidaknya itu tergantung selera kalian masing-masing. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dulu dari video kali ini. Terus support channel saya dan jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.